Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,18% ke angka 7.300. Dan di video ini saya coba menganalisa saham BRIS dan Pegas yang terpantau mulai mencoba untuk bangkit kembali. Bagaimana potensi saham BRIS dan Pegas ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Pegas yang hari ini terlihat berhasil naik 2% lebih ke 1.560. Bisa kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini Pegas sempat turun, pada sebelumnya sekitar 1.600an sempat menyentuh sekitar 1.505. Jadi sempat mendekati support di sekitar 1.500. Tapi hari ini pada pembukaan langsung gap up dan candle lumayan oke pada kenaikan hari ini dan kembali mencoba naik di atas 1.550. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya Pegas trennya masih bergerak trend. Jadi sebelumnya memang sempat terkena gap down pada saat ada ex-date dividend. Tapi bisa kita lihat walaupun sempat turun bawah garis EMA 50, Pegas masih bisa bangkit dan melanjutkan uptrendnya. Tapi setelah berhasil naik di atas 1.600, tiba-tiba Pegas juga melemah, terkoreksi lumayan dalam. Tapi saat ini kembali bergerak naik. Tapi untuk tren jangka menengah Pegas masih oke. Dan jika kita perhatikan di sini, bisa kita lihat asing walaupun sempat turun 6%, secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi. Jadi secara netnya ini masih net buy terus dalam 1 bulan terakhir ini. Dan dari broker summary kenaikan 2% lebih ini, jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Jadi untuk Pegas, cara pergerakan saat ini masih oke. Karena kenaikan hari ini candlenya lumayan solid. Sekarang berada di atas 1.550 plus ada akumulasi sehingga saya lihat Pegas 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.600. Tapi karena 1.600 saat ini kembali menjadi resisten, hati-hati apabila setelah mengetes Pegas masih gagal break. Apabila masih gagal break, Pegas akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Pegas besok atau 1 minggu ke depan, saya masih bisa coba pantau untuk wait and see dulu jika 1.550. Jika terpantau besok Pegas masih kuat berada di atas 1.550, saya masih bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1.600. Atau hold saya tulis selama 1.550 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 1.650. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.450 ke bawah, saya saat bisa jadikan 1.500 untuk trail stop apabila teman-teman ingin hold terus saham Pegas. Oke, sekarang kita coba lihat BRIS juga sebelumnya jika kita perhatikan sempat melemah. Jadi sebelum sempat opening di sekitar 2.680, secara terus bergerak turun dan pada tanggal 8 Juli kemarin hari Senin bisa kita lihat sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 2.430. Setelah menyentuh BRIS sempat rebound, tapi saat ini bisa kita lihat masih mencoba untuk naik kembali di atas 2.500. Jadi walaupun hari ini naik 1% lebih ke 2.510, ini belum terkonfirmasi break. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat tanggal 9 Juli, BRIS juga mencoba break, tapi ternyata tetap ini belum terkonfirmasi dan keesokan harinya kembali melemah. Tapi untuk tren juga BRIS sebenarnya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 2.430 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 2.260. Dan untuk BRIS jika kita perhatikan di broker summary, asing yang 1 minggu sebelumnya melakukan distribusi, hari ini terpantau kembali masuk akumulasi. Jadi menarik asing kembali masuk, sebelumnya juga asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 1% lebih ini jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi BRIS apabila teman-teman ingin coba pantau untuk entry, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk lebih amannya apabila mau entry adalah tunggu konfirmasi BRIS apakah 1 minggu ke depan kuat bertahan di 2.500. Jadi apabila terkonfirmasi BRIS berhasil break 2.500, masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 2.580 sampai 2.600. Dan target lebih jauh bisa kita lihat ada di sekitar zona 2.750 sampai 2.800 ini. Karena zona ini bisa kita lihat sudah beberapa kali coba ditembus ternyata gagal break dan dipaksa turun kembali. Jadi jadikan ini untuk target take profit apabila BRIS tetap kesulitan melewati target harga ini. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham PANI. Beberapa hari yang lalu sudah saya sempat analisa pergerakan saham PANI dan teman-temannya di sektor properti memang cara pergerakan terpantau sudah mulai menarik karena ada tanda-tanda reversal. Dan untuk PANI 1 minggu ini atau beberapa hari terakhir bisa kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50.
Jadi bisa kita perhatikan hari Senin mencoba break garis EMA 50, tapi bisa kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini Pani sudah mengkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Sehingga saat ini garis EMA 50 di sekitar 5050 sudah berubah menjadi support, dan di bawahnya 5000 akan berubah menjadi support psikologis untuk Pani. Dan saat ini Pani saya lihat masih on track untuk naik menuju zona sekitar 5400 sampai 5500. Jadi candle hari ini lumayan solid walaupun ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan jika kita lihat broker summary untuk Pani, 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk kembali, dan akumulasi asing hari ini juga lumayan besar jika dibandingkan sebelumnya. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 4% ini juga ini masih ada akumulasi. Jadi Pani apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 5000, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan target 5400 sampai 5500 untuk target take profit jangka pendek apabila teman-teman mau swing, atau hold saja selama 5000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 5800 sampai 6000. Dan sekarang saya akan coba analisa saham P1, karena sebelumnya pada saat saya analisa saham-saham properti saya tidak analisa saham P1. Tapi saat ini bisa kita lihat P1 juga sudah mulai membaik walaupun tidak seoke Pani maupun SMRA dan CTRA, tapi secara pergerakan P1 saat ini sudah berhasil terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini harga 392 atau garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Saat ini P1 mencoba untuk naik melewati resisten 400 yang saat ini masih belum berhasil terlewati, dan di atasnya jika kita lihat ada satu resisten di 408 dan garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di 408. Dan jika kita perhatikan untuk P1 asing memang terpantau masih terus keluar dari saham P1, tapi di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman ingin coba entry, karena saat ini berada tepat di harga 400 yang masih berupa resisten, bisa wait and see, lihat apakah 1 minggu ke depan P1 berhasil naik di atas 400. Apabila masih gagal naik, sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di EMA 50. Jadi saya wait and see dulu, apabila berhasil naik di atas 400 bisa coba entry, tapi tetap jadikan garis EMA 150 untuk target take profit. Karena bisa saja mencoba naik di atas garis EMA 150, apabila gagal tetap P1 masih ada potensi untuk melemah kembali. Karena seperti ini bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 150, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan ternyata memang gagal break. Saat ini bisa kita lihat P1 masih melanjutkan downtrendnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.